Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang teks pidato persuasif. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang teks diskusi. Nah, sebelum kita bahas, Ustadz yakin Anda semua sudah pernah melihat atau membaca sebuah teks diskusi. Nah, ketika Anda melihat sebuah teks diskusi atau orang yang sedang berdiskusi, biasanya Anda melihat di situ ada 3 orang. Yang pertama itu yang memunculkan ide, yang kedua itu yang pro terhadap ide tersebut, yang ketiga itu yang kontra dengan ide tersebut. Yang pro berarti setuju, yang kontra berarti tidak setuju dengan ide tersebut. Nah, biasanya yang pro ini dia akan menanggapi hal-hal yang baik dan yang kontra ini dia akan menentang hal-hal yang baik tersebut. Nah, begitu juga dengan teks diskusi. Jadi, teks diskusi itu adalah teks yang menyajikan dua pendapat pro dan kontra dengan disertai kesimpulan atau jalan keluarnya nanti atau solusinya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak slide berikut ini. Nah, sebelum Ustadz mulai, silakan ambil catatannya dan catat pembahasan Ustadz berikut ya. Teks diskusi. Teks diskusi adalah suatu teks yang menyajikan dua pendapat berbeda yang disertai kesimpulan atau rekomendasi penulis. Secara singkat, teks diskusi adalah sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal. Pendapat pro dan pendapat kontra yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan, atau bisa juga didefinisikan sebagai tulisan yang mengulas sebuah masalah atau isu dengan disertai argumen atau pendapat baik yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut, serta diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Struktur teks diskusi. Yang pertama, isu atau masalah. Berisi masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. Yang kedua, argumen atau pendapat. Argumen atau pendapat ini ada dua, yaitu yang pertama, argumen atau pendapat yang mendukung atau pro. Biasanya ini berisi argumen atau alasan yang mendukung suatu hal yang menjadi pokok permasalahan diskusi setelah menyampaikan masalah. Penulis dapat menyampaikan pendapat dari satu sudut pandang pendukung disertai alasan-alasan yang dibuktikan dengan fakta-fakta yang jelas. Yang kedua, argumen menentang atau argumen kontra. Nah, biasanya berisi argumen atau alasan yang menentang argumen yang mendukung. Pada tahap ini, penulis memaparkan pendapat disertai alasan dan bukti dari sudut pandang kontra. Bagian ketiga dari struktur teks diskusi adalah kesimpulan. Hasil akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas berisi jalan tengah antara pendapat pro dan kontra. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk apa kita belajar teks diskusi ini? Nah, tujuan teks diskusi atau diskusi merupakan mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. Diskusi yang melibatkan beberapa orang disebut diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok dibutuhkan seorang pemimpin yang disebut ketua diskusi. Tugas ketua diskusi ialah membuka dan menutup diskusi, membangkitkan minat anggota untuk menyampaikan gagasan, menengahi anggota yang berdebat, serta menyimpulkan hasil diskusi.
Nah, untuk lebih pahamnya Ananda, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, setelah Ananda melihat penjelasan dari slide Ustadz tadi, sekarang marilah kita analisa contoh teks diskusi yang ada di belakang Ustadz ini ya. Nah, yang akan kita analisa adalah 3 struktur teks diskusi tadi. Yang pertama adalah isu atau apa yang dibicarakan. Yang kedua adalah argumen. Argumen ini dibagi 2, yaitu argumen yang pro dan argumen yang kontra. Nah, terus yang ketiga kesimpulan. Nah, mari kita terapkan 3 struktur tadi di dalam teks diskusi ini, atau mari kita analisa 3 struktur tadi di dalam teks berikut ini. Nah, mana bagian isu atau yang jadi bahan pembicaraan dalam teks ini, yaitu dari sini sampai ke sini. Nah, atau hal pertama munculnya ide. Nah, ide apa yang dibicarakan? Nah, inilah ide yang dibicarakan, yaitu tentang televisi dan hubungannya dengan era globalisasi. Yang kedua adalah argumen. Argumen ada 2 tadi, yaitu yang pro dan argumen yang kontra. Nah, mana argumen yang pro? Argumen yang pro mulai dari sini sampai ke sini. Nah, pada bagian ini dijelaskan dampak positif dari menonton televisi ialah sebagai berikut. Jadi yang dibahas itu dampak positif atau dia setuju dengan isu tadi. Nah, pertama, televisi memiliki kelebihan dalam hal penyajian berita. Jadi ini kelebihan dari menonton televisi. Semuanya nanti sampai yang keempat itu adalah berupa kelebihan dari menonton televisi. Terus, manakah argumen yang kontra terhadap isu yang ada di dalam teks ini? Yaitu dari sini ke sini dan dilanjutkan ke sini. Ya, di mana pada argumen yang kontra ini dia menyajikan kekurangan atau dia nggak setuju dengan isu yang ada pada awal pembahasan tadi. Nah, mari kita lihat lagi ke sebelah ya, atau papan yang di sebelah. Nah, di sini tadi dibahas. Sementara itu dampak negatif dari menonton televisi ialah sebagai berikut. Nah, berarti dia tidak setuju dengan isu yang ada pada teks ini. Ya. Nah, pertama, televisi membuat remaja lupa waktu. Berarti dia menganggap televisi itu nggak ada untungnya. Terus nanti di yang kedua banyak acara-acara yang kurang mendidik di televisi. Nah, dia gak setuju lagi bahwa menonton televisi itu ada sisi baiknya. Dia cuma mengambil sisi negatif dari menonton televisi. Kita masuk struktur yang ketiga, yaitu kesimpulan. Nah, bagian kesimpulan biasanya berupa jalan keluar atau menyimpulkan diskusi dalam teks ini. Nah, kebetulan dalam teks ini lebih berupa menyimpulkan hasil diskusinya, bukan mengasih jalan keluar ya. Mana bagian kesimpulan pada teks ini? Mari kita lihat ke sini. Nah, inilah bagian kesimpulan dari teks diskusi ini. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa televisi mempunyai dampak positif dan negatif. Hal itu bergantung pada penonton televisi. Nah, berarti di sini dia lebih menyimpulkan isi teks ini, bukan memberi jalan keluar atau pemecahan masalah dari teks diskusi ini. Nah, sekianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga Ananda semua bisa paham. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.